Lawan Barcelona Juvenil A jadi ajang percobaan pemain baru. Frank Wormuth bantu tingkatkan kualitas timnas U17. Kode pemain keturunan baru Sintayong. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Menggunakan nama Garuda United, timnas U17 Indonesia harus mengakui keunggulan Barcelona Juvenil A dalam laga uji coba bertajuk International Youth Championship 2023. Skuad asuhan Bima Sakti takluk dengan skor 3-0. Usai kebobolan 2 gol di babak pertama serta 1 tambahan gol di babak kedua. Perbedaan kualitas sangat terlihat pada laga tersebut. Selain kalah penguasaan bola, Arkan Kakak dan kawan-kawan tidak mampu menciptakan peluang berbahaya. Alhasil evaluasi besar-besaran pun wajib dilakukan Bima Sakti guna meracik skuad terbaik untuk Piala Dunia U17 mendatang. Menggunakan formasi 4-3-3, Bima Sakti tampak memasang beberapa pemain baru sebagai bentuk seleksi skuad timnas Indonesia U17. Bahkan beberapa pemain inti di timnas U16 seperti Arkan Kakak, Hanif Ramadan hingga Sultan Zaki baru dimasukkan sebagai pemain pengganti. Sayangnya beberapa pemain baru yang diseleksi gagal menunjukkan performa terbaik. Bahkan Muhammad Iqbal Gwijangge harus berjibaku di lini belakang sebelum akhirnya diganti di babak kedua. Namun kredit khusus patut diberikan kepada kiper baru Rifki Tofani usai tampil cukup memukau sebagai kiper modern dan memiliki mental menghadapi pemain sekelas Akademi Barca. Pelatih Bima Sakti tampak belum percaya kepada beberapa pemain diaspora di laga kontra Barcelona Juvenil A. Praktis hanya nama Aaron Swetala yang mendapatkan menit bermain pada laga tersebut. Nama-nama seperti Givari Lotra Widianto yang merupakan jebolan Garuda Select dan juga Altaf Fawazkan yang menimba ilmu di Barcelona, serta penyerang muda Aussie Eindhoven tidak mendapatkan kepercayaan pada laga kali ini. Padahal pemain tersebut juga layak diseleksi. Terlebih pada laga kali ini beberapa pemain baru terlihat kurang dari segi passing dan mental. Untuk itu diharapkan Bima Sakti lebih jeli dalam memilih pemain ke depannya. Timnas Indonesia U17 dipastikan menggunakan nama Garuda United U17 di International Youth Championship 2023. Melalui Instagram pribadinya, ex-PSSI Arya Sinulinga menilai skuad Garuda United akan dihuni pemain-pemain yang merupakan pondasi masa depan sepak bola tanah air. Adapun laman resmi PSSI menjelaskan bahwa perubahan nama menjadi Garuda United dilakukan karena IYC 2023 mempertemukan antara klub bukan tim nasional. Usai menghadapi Barcelona Juvenil A, skuad asuhan Bima Sakti akan menghadapi klub Jepang Kashima Antlers U18 pada Sabtu mendatang. Dengan padatnya jadwal dan menghadapi lawan kuat, Sintayong dikabarkan sedang mencari pemain keturunan baru untuk dinaturalisasi demi menambah kekuatan timnas Indonesia. Sejauh ini gerak-gerik STY serta PSSI tampak senyap. Namun, ex-ko PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa pemain keturunan yang sedang diproses naturalisasi. Adapun sejauh ini banyak pemain yang dirumorskan bakal menjadi tambahan untuk timnas Indonesia, seperti Misilgers, Jay Itzels, hingga Tom Hai. Kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi baru menyita perhatian, bahkan turut disorot media Vietnam Suhadovian. Media tersebut mengakui skuad Garuda menambah pemain naturalisasi untuk menghadapi Vietnam di 2 turnamen besar. Suhadovian meyakini langkah PSSI yang tengah memproses calon naturalisasi baru akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam satu grup di Piala Asia 2023. Kedua tim akan bersaing di grup D bersama Jepang dan Irak. Skuad Garuda juga berpotensi besar bertemu dengan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia. Sebab berdasarkan hasil drawing, pemenang laga timnas Indonesia versus Brunei di babak pertama akan masuk ke grup F kualifikasi yang dihuni oleh Vietnam, Irak, serta Filipina. Media Vietnam Tanian menyebut bahwa PSSI telah menyiapkan dana 380 miliar rupiah untuk mengundang Jerman sebagai lawan uji coba timnas Indonesia di FIFA Matchday. Hal tersebut memperkuat kabar bahwa PSSI sudah mengirim surat bertanding ke tim-tim kuat, salah satunya Jerman. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa skuad Garuda akan menghadapi tim langganan Piala Dunia setiap tahun.
Hal tersebut guna memperkuat mental timnas Indonesia yang mulai berkembang, terlebih mampu tampil apik kala menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juli lalu. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menjunjung tinggi kedisiplinan dan attitude skuad Garuda. Bicara soal attitude, Sintayong bisa menaruh hormat kepada penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk. Pada 29 Mei 2023, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperkenalkan dua pemain yang baru saja kelar menjalani naturalisasi, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Secara simbolis, Erick Thohir menyerahkan jersey timnas Indonesia kepada Ivar Jenner sebagai perwakilan dua pemain. Saat penyerahan, posisi Erick Thohir adalah berdiri dan Ivar Jenner sedang duduk. Sontak Rafael Struijk langsung menegur Ivar Jenner yang ada di sampingnya. Rafael Struijk mencolok Ivar Jenner dan meminta sang sahabat untuk berdiri guna menghormati Erick Thohir. Dikutip dari akun TikTok @whitestar, banyak yang memuji attitude Rafael Struijk hingga Ivar Jenner meskipun keduanya merupakan pemain naturalisasi. Konsultan pelatih timnas Indonesia U17 Frank Wortmuth langsung mendampingi timnas Indonesia U17 kala menghadapi Barcelona Juvenil A. Diketahui pria asal Jerman tersebut telah tiba di Indonesia sejak Selasa kemarin. Indra Syafri melalui Instagram pribadinya mengkonfirmasi bahwa Frank Wortmuth antusias ke Bali demi mendampingi skuad Garuda Asia. Sebagai informasi, Wortmuth ditunjuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai konsultan pelatih timnas Indonesia U17 akhir Juli lalu. Mantan pelatih timnas Jerman U20 tersebut akan bekerja sama dengan pelatih Bima Sakti untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia U17 hingga Piala Dunia U17 usai. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mengajak Frank Wortmuth jalan-jalan di Sarinah, Jakarta usai tiba di Indonesia Selasa kemarin. Melalui Instagram pribadinya, Erick Thohir membagikan momen ketika mengenalkan batik kepada Frank Wortmuth. Menteri BUMN tersebut berharap pelatih berusia 62 tahun itu betah di Indonesia serta mampu bertugas dengan baik selama menangani timnas Indonesia U17. Tugas pertamanya adalah mendampingi Bima Sakti bersama skuad Garuda Asia di turnamen International Youth Championship 2023. Usai menghadapi Barcelona Juvenil A hari ini, timnas Indonesia U17 akan menghadapi Kashima Antlers U18 Sabtu mendatang. Timnas Malaysia berpotensi kehilangan puluhan poin di FIFA Matchday September dan Oktober. Hal itu tak terlepas dari jadwal berat yang akan dilalui skuad asuhan Kim Pan-gon. Di FIFA Matchday September 2023, Malaysia ditantang Suriah dan China. Keduanya memiliki ranking FIFA jauh di atas Malaysia, yakni ranking 94 dan 80. Kemudian pada Oktober 2023, Malaysia akan menghadapi dua dari tiga negara yang mereka undang di Piala Merdeka 2023, yakni Palestina di peringkat 96, India peringkat 9, dan Lebanon di peringkat 100. Jika Malaysia rontok dalam 4 laga atau setidaknya hanya mendapatkan 1 imbang dan 3 kalah dari 4 pertandingan, Dion Coles dan kawan-kawan bisa kehilangan 15 hingga 20 poin. Kondisi itu membuat Malaysia bisa terjun bebas dari peringkat ke-136 dunia. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.